Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Desriana Salsabila dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer merupakan suatu metode analis yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator, prisma, atau kisi difraksi dengan detektor fototube. Benda bercahaya seperti matahari atau bensin listrik memancarkan spektrum yang lebih terdiri atas panjang gelombang yang dikaitkan dengan cahaya tampak itu mampu mempengaruhi selaput pelangi mata manusia karena menimbulkan kesan subjektif akan ketampakan atau penglihatan. Fungsi spektrofotometer merupakan instrumen yang umum digunakan untuk menganalisis bahan kimia baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Prinsip kerja spektrofotometer UV vis adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan material yang berupa molekul. Besarnya energi yang diserap tertentu dan menyebabkan tereksitasi elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi yang memiliki energi lebih tinggi. Serapan tidak terjadi seketika pada daerah ultraviolet visible untuk semua struktur elektronik, tetapi hanya pada sistem-sistem struktur elektronik dengan adanya ikatan P dan elektron non-ikatan. Bagian-bagian 1. Sumber cahaya. Sumber cahaya pada instrumen laboratorium ini berasal dari lampu. Umumnya lampu yang digunakan adalah lampu tungsten, atau Anda bisa menyebut sebagai wolfram monokromator untuk memecah sebuah cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Detektor untuk menangkap sinar yang sebelumnya telah melewati sampel. Kuvet sebagai tempat meletakkan suatu sampel yang akan dianalisa. Langkah kerja. Pertama, siapkan sampel yang akan Anda analisa terlebih dahulu dan juga larutan kontrol. 2. Masukkan sampel pada kuvet tersebut. 3. Mengatur dan menentukan panjang cahaya gelombang untuk menganalisis sampel. 4. Melakukan kalibrasi. Letakkan larutan kontrol pada kuvet dan tutup spektrofotometer. Jangan lupa untuk memencet nilai yang ditunjukkan. 5. Setelah itu, masukkan sampel yang akan dianalisa. 6. Selanjutnya adalah melakukan perbandingan dengan hasil yang telah dicatat sebelumnya. 7. Setelah itu, bersihkan dan matikan spektrofotometer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Caranya sederhana, dapat menganalisis solusi dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kekurangannya, penyerapan dipengaruhi oleh pH lingkungan, suhu, dan adanya zat pengganggu dan kebersihan kuvet. 2. Hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombang 185 nm. Pemakaian hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasi rendah. Sinar yang dipakai harus monokromatis. Selanjutnya, kalibrasi. Yang pertama, kalibrasi panjang gelombang menggunakan filter gelas holium oksida yang mempunyai panjang gelombang acuan nm. Pasang filtrasi gelas holium oksida pada kompartemen sampel dan kompartemen pembanding dibiarkan kosong. Scan spektrum serap holium oksida, bandingkan panjang gelombang spektrum yang diperoleh dengan data panjang gelombang acuan. Selanjutnya, kalibrasi absorbans. Buatlah larutan kalium dikromat 50 tambah 0,5 mg dalam 1 liter 0,00 mol per liter asam sulfat larutan A. Buatlah larutan kalium dikromat 1001 mg dalam 1 liter 0,005 mol per liter asam sulfat larutan B. Buatlah larutan 0,005 mol per liter asam sulfat sebagai pembanding dan bandingkan hasilnya dengan data acuan 2%.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.